Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membawakan sebuah materi tentang vitamin. Baiklah, ini nama-nama anggota kelompok 1. Langsung saja masuk ke materi pertama, di mana ada pengertian vitamin secara umum. Vitamin merupakan suatu molekul organik yang sangat diperlukan tubuh untuk proses metabolisme dan pertumbuhan yang normal. Vitamin tidak dapat dihasilkan oleh tubuh manusia dalam jumlah yang cukup. Oleh karena itu, harus diperoleh dari bahan pangan yang dikonsumsi terkecuali pada vitamin D, yang dapat dibentuk dalam kulit jika kulit mendapat sinar matahari. Dalam bahan pangan hanya terdapat vitamin dalam jumlah relatif sangat kecil, dan terdapat dalam bentuk yang berbeda-beda. Di antaranya, ada yang berbentuk provitamin atau calon vitamin prekursor yang dapat diubah dalam tubuh menjadi vitamin yang aktif, dan segera setelah diserap oleh tubuh, provitamin akan mengalami perubahan kimia sehingga menjadi satu atau lebih bentuk yang aktif. Selanjutnya ada pengertian vitamin B kompleks, di mana yang termasuk dalam vitamin B kompleks ini, yang pertama ada vitamin B1. Dengan nama lain tiamin, di mana B1 ini merupakan koenzim penting dalam metabolisme karbohidrat untuk menghasilkan energi krusial untuk menjaga fungsi sistem saraf yang sehat. Yang kedua ada vitamin B2 dengan nama lain riboflavin. Dengan pengertian ini berfungsi sebagai prekursor untuk koenzim FAD dan FMN yang terlibat dalam hampir semua proses metabolisme energi atau rantai transfer elektron, memberikan warna kuning alami pada urin jika dikonsumsi berlebih. Yang ketiga ada vitamin B3 atau dengan nama lain niacin, di mana vitamin B3 ini merupakan komponen dari NAD dan NADP, dua koenzim vital yang terlibat dalam reaksi redoks transfer elektron. Yang kelima ada B5 atau dengan nama lain asam pantotenat, dengan pengertian komponen utama dari koenzim A yang memainkan peran sentral dalam sintesis dan pemecahan asam lemak, kolesterol, dan hormon steroid. Berikutnya yaitu ada vitamin B6 dengan nama lain pyridoxine, yaitu koenzim yang terlibat dalam lebih dari 100 reaksi terutama dalam metabolisme asam amino. Yang selanjutnya ada vitamin B7 dengan nama lain biotin yang berfungsi sebagai koenzim untuk enzim karboksilase yang berperan dalam metabolisme glukosa, asam lemak, dan asam amino. Selanjutnya ada vitamin B9 dengan nama lain asam folat, penting untuk sintesis DNA dan RNA serta pembelahan sel yang cepat. Selanjutnya ada vitamin B12 dengan nama lain kobalamin, yaitu merupakan satu-satunya vitamin yang mengandung mineral kobalt diperlukan untuk pematangan sel darah merah dan pemeliharaan sel saraf. Kekurangan sering menyebabkan anemia dan pernisiosa. Selanjutnya ada vitamin C, di mana vitamin C atau dikenal juga dengan nama kimia asam ascorbat adalah vitamin esensial yang larut dalam air dan sangat penting bagi kesehatan manusia. Baik, selanjutnya ada vitamin E. Vitamin E adalah kelompok senyawa yang larut dalam lemak
Yang paling penting adalah tocophenol atau tokoh utama alfa tocophenol dan tocotrienol karena larut dalam lemak. Vitamin E diserap bersama lemak makanan dan disimpan dalam jumlah yang cukup besar di hati, jaringan lemak, jantung, dan otot. Selanjutnya ada klasifikasi atau penggolongan indikasi atau kegunaan vitamin. Ada beberapa, yaitu yang pertama ada vitamin A, nama lainnya yaitu retinol B-karoten, yaitu larut dalam lemak. Penggolongan utama vitamin esensial, yaitu penting untuk penglihatan atau pembentukan rodopsin, fungsi kekebalan tubuh, pertumbuhan sel, dan diferensiasi jaringan. Yang kedua adalah ada vitamin B1, nama lainnya itu tiamin, kelarutan larut dalam air, vitamin B kompleks, yaitu berperan sebagai koenzim atau TPP dalam metabolisme karbonat untuk energi serta menjaga fungsi saraf. Yang ketiga ada B2 yaitu atau riboflavin, yaitu larut dalam air. Vitamin B kompleks merupakan komponen penting koenzim FAD dan FMN, berperan dalam berbagai reaksi redoks atau metabolisme energi. Selanjutnya ada vitamin B3 atau niacin atau asam nikotinat, yaitu larut dalam air, merupakan vitamin B kompleks. Komponen koenzim NAD dan NADP penting dalam metabolisme lemak dan karbohidrat serta perbaikan DNA. Selanjutnya ada B5 atau asam pantotenat, yaitu larut dalam air, merupakan vitamin B kompleks, yaitu komponen utama koenzim A atau CoA yang berperan sentral dalam sintesis dan metabolisme lemak, protein, dan karbohidrat. Dan ada juga B6 atau piridoksin, yaitu larut dalam air, vitamin B kompleks, merupakan berperan dalam lebih dari 100 reaksi enzimatik, terutama dalam metabolisme asam amino dan sintesis neurotransmitter. Dan ada juga vitamin B7 yaitu biotin, yang larut dalam air, merupakan vitamin B kompleks, merupakan koenzim untuk enzim karboksilase, berperan dalam metabolisme lemak, glukosa, dan asam amino, penting untuk kesehatan kulit dan rambut. Dan ada juga vitamin B9 atau asam folat atau folasin, yang larut dalam air, merupakan vitamin B kompleks, penting dalam sintesis DNA dan pembelahan sel, sangat krusial selama kehamilan untuk mencegah cacat tabung saraf. Next. Dan ada juga vitamin B12 yaitu kobalamin yang larut dalam air, merupakan vitamin B kompleks, yaitu dibutuhkan untuk pembentukan sel darah merah dan fungsi neurologis yang normal bekerja sama dengan folat. Dan ada juga vitamin C atau asam askorbat yang larut dalam air, merupakan vitamin esensial. Antioksidan kuat, berperan dalam sintesis kolagen, penyerapan zat besi, dan meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Dan ada juga vitamin E atau tocophenol atau
tocotrienol yang larut lemak merupakan vitamin esensial, yaitu antioksidan yang larut dalam lemak melindungi membran sel dari kerusakan oksidatif atau radikal bebas. Next. Ada efek samping dan kelebihan kekurangan vitamin, yaitu vitamin A atau retinol. Umumnya tidak ada kecuali saat memulai terapi retinoid atau turunan vitamin A topikal yang dapat menyebabkan iritasi kulit ringan. Dampaknya yaitu rabun senja atau night blindness, ekstroplamia atau mata kering hingga kebutaan, kulit kering atau bersisik, daya tahan tubuh menurun, gangguan pertumbuhan. Dampak kelebihan yaitu akut, mual, muntah, pusing, sakit kepala, vertigo, lekas marah, atau terutama pada anak. Kronis, kerusakan hati, sakit tulang, kulit kering dan gatal, rambut rontok, gangguan penglihatan ganda atau diplopia pada ibu hamil, yaitu risiko cacat bawaan pada janin. Ada juga vitamin B1 atau tiamin. Umumnya aman, sangat jarang terjadi reaksi alergi parah pada dosis yang sangat tinggi. Dampaknya yaitu beri-beri atau kering, neuropati atau gangguan saraf, basah, gagal jantung, dan edema. Ada juga sindrom Wernicke-Korsakoff atau gangguan neurologis parah. Dampak kelebihannya itu sangat jarang karena diekskresikan dosis sangat tinggi, mungkin menyebabkan reaksi alergi, pusing, atau sesak napas. Next. Dan ada juga vitamin B2 atau riboflavin, yaitu urin berwarna kuning cerah atau jingga terang. Itu tidak berbahaya. Ariboflasis atau ceolios atau pecah-pecah di sudut mulut, glossitis atau lidah meradang, anemia, sensitif terhadap cahaya, dermatitis seborrheic. Umumnya aman, kelebihan diekskresikan dosis sangat tinggi dapat menyebabkan peningkatan buang air kecil atau diare ringan. Dan ada juga B3 atau niacin, yaitu flusing atau kulit memerah, terasa panas dan gatal pada dosis terapi atau suplemen gangguan pencernaan ringan. Ada pelenggara atau penyakit dengan 4D, yaitu dermatitis, diare, dementia, dan berujung death. Dan ada juga niacin plus atau berat, kerusakan hati, peningkatan kadar gula darah atau glukosa, asam urat, dan tekanan darah rendah. B5 atau asam pantotenat sangat jarang, umumnya tidak ada, yaitu sangat jarang, gejala tidak spesifik, sakit kepala, lelah, mati rasa, atau kesemutan di kaki atau lengan, mual, dan kram otot. Umumnya aman, dosis sangat tinggi dapat menyebabkan diare atau gangguan pencernaan ringan. Ke materi berikutnya. Baik, efek samping vitamin ada B6 atau disebut dengan
pridoksin, yang dimana umumnya aman, anemia, gangguan kulit, dermatitis, seboroik, depresi, kebingungan, dan kejang. Neuropati, sensorik, kerusakan saraf yang menyebabkan mati rasa, kesemutan, dan nyeri di tangan atau kaki, kesulitan berjalan, dan otot lemah. Yang kedua ada B7 biotin, umumnya aman, rambut rontok, ruam, bersisik di sekitar mata dan mulut, depresi, kelelahan, dan halusinasi. Umumnya aman, dosis sangat tinggi, dapat mengganggu hasil tes darah tertentu, misalnya tes tiroid. Yang ketiga ada B9 atau disebut dengan asam folat, umumnya aman, anemia, megaloblastik, sel darah merah besar dan belum matang, kelelahan, sesak nafas, dan sariawan pada ibu hamil, resiko cacat tabung saraf pada janin. Umumnya aman tetapi dosis tinggi dapat menyamarkan diagnosis defisiensi vitamin B12 yang berpotensi menyebabkan kerusakan saraf permanen. B12 atau disebut dengan kobalamin umumnya aman. Anemia, megaloblastik, kerusakan saraf, mati rasa, kesemutan, masalah keseimbangan, kelelahan, dan gangguan. Umumnya sangat aman karena diekspresikan dalam kasus yang jarang dapat memperburuk kondisi kulit tertentu. Selanjutnya ada asam askorbat, yang dimana umumnya aman, dosis tinggi dapat menyebabkan gangguan pencernaan, diare atau mual. Skorbut, pendarahan, gusi, mudah memar, penyembuhan luka lambat, nyeri sendi, dan kelelahan parah. Diare, mual, kram perut, dan peningkatan resiko pembentukan batu ginjal. Selanjutnya ada tokoferol, umumnya aman, sangat jarang, biasanya hanya pada orang dengan gangguan penyerapan lemak, gejala termaksud neuropati, masalah penglihatan dan kelemahan otot, peningkatan resiko pada pendarahan, terutama jika digunakan bersama obat pengencer darah, gangguan pencernaan, dan kelemahan otot. Selanjutnya, dosis penggunaan vitamin dan vitamin B1, dosis harian, kebutuhan harian umum untuk orang dewasa sekitar 700 sampai 1000 mg RAE, retinol activity equivalent, dan anak-anak membutuhkan lebih sedikit. Dosis harian, dosis yang dianjurkan untuk vitamin B1 adalah pria membutuhkan 1 sampai 2 mg per hari, wanita membutuhkan 1 per 1 mg per hari, wanita hamil membutuhkan dosis yang lebih besar yaitu 1,4 mg per hari. Selanjutnya, dosis penggunaan vitamin B2 dan vitamin B3, dosis harian, dosis yang dianjurkan untuk vitamin B2, kebutuhan vitamin B2 untuk dewasa adalah laki-laki ukuran 19 tahun 1,3 mg per hari, wanita 19 tahun 1,1 mg per hari, wanita hamil 1,4 mg per hari. Dosis harian, dosis farmakologi kolesterol tinggi, dosis awal 250 mg per hari, dapat ditingkatkan hingga maksimum 6 gram per hari, harus di bawah pengawasan dokter. Dosis penggunaan vitamin B5 dan vitamin B6, dosis harian, angka kecukupan gizi AKG harian dewasa 5 mg per hari, dosis suplemen umumnya berkisar antara 5 sampai 10 mg per hari. Dosis terapi sangat tinggi, dosis yang melebihi AKG biasanya tidak diperlukan karena defisiensi sangat jarang, kecuali untuk indikasi klinik spesifik, misalnya hiperlipidemia yang harus di bawah pengawasan dokter. Dosis harian angka kecukupan gizi AKG harian dewasa sekitar 1,3 sampai 1,7 mg per hari tergantung usia dan jenis kelamin. Dosis untuk mual hamil, dosis yang direkomendasikan dokter sekitar 10 sampai 25 mg 3 sampai 4 kali sehari, batas atas aman UL 100 mg per hari untuk orang dewasa. Dosis penggunaan vitamin B7. Dosis harian kebutuhan vitamin B7 atau biotin untuk dewasa adalah laki-laki di atas 19 tahun yaitu 30 mg per hari.
wanita di atas 19 tahun 30 mg per hari, wanita hamil 30 mg per hari, wanita menyusui 35 mg per hari. Dosis penggunaan vitamin B9 dan vitamin B12. Dosis harian kebutuhan vitamin B9 atau asam folat untuk dewasa adalah laki-laki di atas 19 tahun 400 mg per hari, wanita di atas 19 tahun 400 mg per hari, wanita hamil 600 mg per hari, atau paling krusial untuk mencegah cacat tabung saraf, wanita menyusui 500 mg per hari. Dosis harian vitamin B12, kebutuhan vitamin B12 atau kobalamin untuk dewasa adalah laki-laki di atas 19 tahun 4,0 mg per hari, wanita di atas 19 tahun 4,0 mg per hari, wanita hamil 4,5 mg per hari, wanita menyusui 5,0 mg per hari. Dosis penggunaan vitamin C dan vitamin E. Dosis harian kebutuhan vitamin C atau asam askorbat untuk dewasa adalah laki-laki di atas 19 tahun 90 mg per hari, wanita di atas 19 tahun 75 mg per hari, wanita hamil 80 mg per hari, wanita menyusui 120 mg per hari. Catatan bagi perokok aktif, kebutuhan vitamin C harian disarankan ditambah 35 mg per hari dari EKG normal. Dosis harian kebutuhan vitamin E atau tocopherol untuk dewasa adalah laki-laki di atas 19 tahun 15 mg per hari, wanita di atas 19 tahun 15 mg per hari, wanita hamil 15 mg per hari, wanita menyusui 19 mg per hari. Ada beberapa vitamin yang berbahaya bila dikonsumsi secara terus-menerus. Penting untuk diperhatikan. Yang pertama, ibu hamil dan menyusui, kebutuhan vitamin B9 atau asam folat dan B12 sangat krusial dan dosisnya pasti akan lebih tinggi daripada dosis dewasa normal. Yang kedua, dosis terapi. Dosis di atas adalah untuk menjaga kesehatan. Jika Anda mengonsumsi suplemen untuk mengatasi kekurangan atau defisiensi atau tujuan terapeutik tertentu, dosisnya mungkin jauh lebih tinggi dan harus berdasarkan anjuran dokter atau ahli gizi. Yang ketiga, batas atas, walaupun B7, B9, B12, dan C larut air sehingga risikonya rendah, suplemen vitamin E yang larut lemah memiliki batas aman atas yang perlu diwaspadai untuk menghindari risiko pendarahan. Baik, selanjutnya di sini ada contoh kasus, yaitu dari jurnal yang berjudul tentang kejadian anemia berdasarkan asupan energi vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, dan keragaman makanan pada anak sekolah dasar di Niue, Kota Cimahi. Nah, di sini penelitian ini menggunakan analisis karena menggunakan desain cross seksional, yaitu sampel penelitian anak sekolah dasar kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah BUI Kota Cimahi berjumlah 44 orang. Pengumpulan data untuk asupan zat gizi menggunakan metode recall 24 jam dengan pengukuran kadar Hb menggunakan cyanmetheomoglobin, uji statistik untuk analisa data menggunakan uji chi-square. Selanjutnya yaitu dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian yaitu desain cross seksional karena pengukuran variabel dependen dan variabel independen dilakukan pada saat yang sama. Variabel yang akan diukur yaitu variabel dependen atau anemia dan variabel independen atau asupan energi, asupan vitamin B6, asupan vitamin B12, asupan vitamin C, dan keragaman makanan pada anak sekolah di Madrasah Ibtidaiyah BUI Kota Cimahi. Selanjutnya, adapun hasil pada penelitian kali ini
yaitu hasil analisis data didapatkan prevalensi kejadian anemia sebesar 20,5%, mana anemia tidak terlepas dari permasalahan intake zat gizi dalam makanan yang tidak kuat akan tetapi diakibatkan oleh adanya penyakit infeksi dan makanan yang kurang beragam. Nah, di sini ada kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah dari 44 responden didapat jumlah responden yang anemia sebesar 20,5%, kekurangan energi sebesar 22,7%, kekurangan vitamin B6 sebesar 20,5%, kekurangan vitamin B12 sebesar dan konsumsi makanan yang tidak beragam sebesar 45,5%. Di sini juga kita dapat melihat ada berbagai macam hubungan antara asupan energi serta tidak terdapatnya juga hubungan antara asupan dengan vitamin-vitamin lainnya. Selanjutnya, saran. Dalam jurnal ini menyampaikan bahwa saran bagi anak sekolah untuk dibiasakan mengonsumsi beraneka ragam makanan agar dapat asupan zat gizi seimbang sesuai kebutuhan. Bagi sekolah diharapkan memberikan edukasi manfaat gizi seimbang bagi pertumbuhan. Baik, terima kasih. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok vitamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.